Banyu Besi, suatu desa yang kutuju selepas tugas pertamaku di Kalimantan Barat tahun lalu. Banyu Besi adalah sebuah desa yang berada di Kepulauan Madura, tepatnya di Kecamatan Traga, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Banyu Besi terkenal dengan sebutan desa dengan keagamaan yang masih sangat kental. Kerukunan dan keramahan warga yang ada membuat kami enggan untuk melangkahkan kaki ke kampung halaman. Di sini pula kami juga belajar dalam bagaimana berinteraksi di kampung orang, bagaimana hidup jauh dari orang tua, bagaimana hidup jauh dari sanak keluarga yang ada. Di sini pula kami juga belajar bagaimana cara bermasyarakat, memasuki keorganisasian yang ada, mengikuti kegiatan yang ada, dan masih banyak yang lainnya. Banyak cerita yang sukar untuk kami lupa, suka duka, tangis tawa, canda, bahkan menangis dengan realita yang ada. Menangis sebab belum bisa merubah tingkah dan adab mereka terhadap sesama, bahkan yang lebih tua, lebih-lebih terhadap dewan guru yang ada. Sesekali menangis karena tidak kerasan dengan rintangan yang ada, bulian, cemooh, cacian, bahkan fitnah yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Kadang pula menahan gejolak tawa melihat tingkah mereka saat mengajar, mendengarkan cerita yang humoris namun banyak hikmah yang bisa dibuat untuk motivasi. Yang paling kami takutkan dari pertemuan adalah mengikhlaskan sebuah perpisahan. Perpisahan itu pasti adanya, cukup kita kenang selama ini kita lewati bersama. Semoga kita bahagia dengan pilihan kita masing-masing. Perpisahan bukanlah akhir dari kehidupan, tapi langkah awal seberapa kuat kita meneruskan kehidupan ini tanpanya. Jangan terus meratapi perpisahan itu. Bangunlah dari kesedihan. Lihatlah orang-orang di sekelilingmu. Mereka siap menuntun kalian ke jalan kebahagiaan yang lain. Jangan biarkan hujan di mata kalian terlalu lama, sebab kebahagiaan ada kadarnya, kepedihan pun juga ada masuknya. Para santriwan-santriwati Madrasah Nurul Hidayah sekalian, seperti ada perasaan tersedak di dada saat kaki akan melangkah jauh, meninggalkan tanah yang selama ini kami pijak di negeri seberang yang penuh dengan rintangan. Antara perasaan sedih karena dirundung sepi dan rasa khawatir mengenai kalian semua. Jika khawatir, jika kalian tidak bisa mengendalikan diri. Khawatir jika kalian tidak siap untuk menyandang nama harum santri, lebih-lebih nama Madrasah Nurul Hidayah ini. Fajar yang rekah di ufuk timur akan tersenyum sungging menyambut kepergian kebersamaan kita. Lautan hitam putih berubu jalan, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Setiap tetes embun di Banyu Besi ini akan berlinang bersama kepergian daun-daun yang melambai melepas kebersamaan kita nanti. Jangan tradisi santri terkurung di sudut rumah-rumah. Kalian harus mengibarkannya di tengah-tengah masyarakat luas. Saat ini negeri kita sedang menunggu kalian. Ada sebongkah tantangan, juga segudang godaan di hadapan kalian. Tantangan dan godaan itu akan terus mengelinding, maka jangan sampai kalian dilindas olehnya. Lawanlah arus-arus budaya yang bertentangan dengan prinsip santri. Jangan sampai menyerah, apalagi terseret ke dalam pusaran-pusaran budaya yang negatif yang sedang mewabak di kalangan generasi muda kita. Santri harus punya jiwa yang kuat untuk mengendalikan diri dalam segala hal, pergaulan bebas, benih-benih kejahatan, kriminalitas
krisis etika, krisis moral, dan krisis spiritual sedang melanda persoalan yang paling serius yang semakin akhir semakin mengerikan di dalam pendidikan nasional di negeri kita ini. Jadilah kepribadian yang selalu ada dalam lingkup barisan terdepan demi mencapai kemaslahatan bersama. Bukan hanya sekedar ada dalam barisan, namun sejatinya hanya ingin dipuji dan dipandang baik oleh banyak orang. Terkadang kita harus bertingkah keras untuk mewujudkan hasil dan tujuan, bukan dengan lemah lembut yang hanya duduk diam tanpa tindakan hingga mereka beranggapan bahwa kita adalah orang baik, tapi hasilnya malah jauh dari harapan. Atau bahkan kita menjadi bahan bulian yang menjadikan mereka tertawa lepas tanpa mereka berpikir siapa kita dan siapa mereka. Dan lagi yang harus diperhatikan, jangan melihat perjuangan seseorang dengan sebelah mata telanjang jika belum tahu dengan realita yang ada. Karena mereka berjuang kadang banyak cacian dan hardikan yang membuat hati menangis bahkan terluka dengan semua itu. Berjuang bahkan dengan cara kekerasan, namun dengan kekerasan jangan sampai ada rasa benci dalam pengawasan, bahkan ada penyakit hati yang membuat lewat tindakan tersebut menjadikan sebuah pelampiasan. Karena kendatinya kita tidak tahu perasaan hati seseorang dengan yang kita lakukan. Ada kalanya menerima, ada pula yang benci, bahkan ada perasaan dendam yang menyelimuti hati sehingga mereka ingin melakukan hal yang kita tindaki. Terkadang pula kita harus mengalah untuk menyelesaikan sebuah masalah, bukan saling tuding menuding yang membuat keadaan keruh sehingga bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah. Terkadang pula kita memang harus bertingkah seperti anak kecil, kumpul duduk bersama mereka, bahkan sesekali kita ikut bermain dengan mereka, karena dengan begitu selain kita menghibur diri, di sisi lain kita juga bisa merasakan kebahagiaan yang ada pada mereka. Esok kalian akan tertawa lepas dan bebas. Tak ada kayu yang akan menyentuh tangan kalian. Tak ada lagi kekerasan dalam mengajar. Tak ada lagi bentakan yang akan mengganggu kebahagiaan kalian. Karena semua itu akan jadi sebuah kenangan semu yang tak mungkin kita lupakan. Pesan kami untuk kalian, jadilah putra-putri yang bisa membanggakan kedua orang tua. Lebih-lebih menjunjung tinggi nama keluarga. Buatlah mereka menangis dengan tangisan kebahagiaan, bukan menangis karena kenakalan kalian. Sebab mereka sudah susah payah membesarkan hingga menyekolahkan kalian hingga saat ini. Hujan dan terik matahari tak menghalangi semangat mereka untuk membiayai kalian, hanya untuk melihat kalian tenang dan tersenyum mendengarkan keterangan dan penjelasan para asatidz di bangku belajar Banyu Besi 19 Syakban.